melayani. Thank you. Thank you, Ko Dedi. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Suara hujanku kedengaran lebih kencang dari suaraku nggak? Enggak. Enggak kan? Oke. Di sini agak hujan deras nih. Oke. Terima kasih sekali lagi Ko Dedi, Ci Susan, dan semua jemaat PBIC untuk kesempatannya untuk melayani di tempat ini. Sangat bersuka cita banget untuk setiap kesempatannya. Oke, sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa dulu ya. Tuhan, terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan, untuk setiap kami. Bapak, saat ini kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan pesan Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang hamba-Mu buat. Tuhan, layakkan hamba-Mu agar hamba-Mu apapun yang hamba-Mu sampaikan itu sesuai dengan isi hati-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar firman-Mu boleh sampai di setiap hati, biar firman-Mu berkuasa untuk memulihkan, menguatkan, dan menghiburkan setiap yang mendengarkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, selamat malam sekali lagi semuanya teman-teman. Iya, jadi jadi itu selama apa ya? Selama sebulan belakangan ini, aku tuh ada di sebuah masa, ada di satu masa dalam hidup yang mengalami perenungan tentang banyak hal, terutama soal hubunganku dengan Tuhan gitu ya. Dan sebenarnya dalam hati itu kayak, aduh pengen deh bisa sharing supaya mungkin aku bisa dapat insight baru atau dapat dapat masukan atau dapat kekuatan gitu ya. Sempat kemarin ketemu sama Yohan sama Edward sebentar dan bersyukur bisa sharing sedikit soal ini. Nah, terus datanglah chat dari Ko Dedi ya seperti biasa di minggu keempat. Yang dua harus memberi kabar untuk melayani. Terima kasih Ko Dedi. Dalam hati tuh aku cuma berbisik sedikit tipis gitu ya, ngomong, aduh please dong, temanya tuh yang agak-agak sesuai dong dengan perenungan aku akhir-akhir ini gitu ya. Nah biasanya Ko Dedi tuh kalau chat itu akan bilang, Ica nanti tolong ya share tanggal segini, temanya ini, terus ntar Ko Dedi kasih bahannya, apa segala macam. Nah, tapi kali ini, come to my surprise, Ko Dedi nggak ngasih notes-nya gitu. Jadi aku tanya, Ko Dedi apa temanya gitu. Terus Ko Dedi bilang, apa aja sesuai yang Tuhan taruh di hatimu. Wah, di situ aku langsung, oh my God, sumringah banget gitu kan. Kayak, kok connect gitu loh. Gitu kan. And what's amazing is not only stop until there, tapi as I prepare the sermon, some point aku kok nyadar gitu, bahkan apa yang ada di hatiku akhir-akhir ini, itu berelasi banget dengan tema BIC itu sendiri di bulan ini, ya, tentang excellent love. Jadi kayak, wah, ini amazing thing banget. Perenungan ini sungguh memberkati pada akhirnya, meski awal-awalnya itu lumayan sulit dimengerti, lumayan sulit dijalani, tapi pada akhirnya ketika aku menyadari bahwa ada excellent love di balik ini semua, itu rasanya benar-benar sangat membuat sukacita ya. Oke, jadi kita membahas tentang excellent love. Aku selalu suka membahas tentang love, ya kan? Bukan karena aku bucin, tapi karena memang love is just something that everybody loves to talk about. Meskipun I'm not a married person yet, meskipun belum nikah, tapi aku tahu lah ya, dikit-dikit ataupun gimana juga kalau love is not just about the words to say. Jadi cinta itu bukan sekedar kata-kata, kalau kata lagu dangdut ya. Kalau cinta jangan hanya di bibir saja gitu ya. Nah, tapi ketika seseorang ngomong misalnya someone says to you kayak, hey I love you gitu. Nah, biasanya reaksi kita nih, kita akan ngomong, hi I love you too gitu. Atau mungkin sebenarnya kalau misalkan kita nggak punya perasaan yang sama gitu, kita akan mencoba menghargai dengan ngomong, oh thank you for your love gitu kan. And to realize about it, it's fun.
karena aku membayangkan posisiku di dulu-dulu, di zaman-zaman dulu gitu ya. When I heard someone says, "Oh, I love you Juliska, I love you Ica." Nah, itu kayak automatic reaction-nya, I can easily say that, "Hey, I love you too." Atau mungkin, "Hey, I love you even more." Kalau emang I treasure that person so much. Tapi deep down in my heart, honestly, to be very honest, I refuse to believe that. Aku kurang yakin bahwa that person truly love me, karena aku merasa bahwa, oh she's just nice. Dia cuma orang baik, ya memang dia baik, ya memang dia penyayang, ya dia memang, ya namanya juga pastor ya, dia kan harus punya kasih gitu-gitu. Jadi bukan ke akunya, ketika aku melihat orang yang penuh dengan, maksudnya ketika orang bilang love, yang aku lihat bukan diriku yang bisa terima love, tapi tentang bagaimana orang itu memberi cinta gitu ya. Nah, kita semua di sini tahu, very know kalau we are loved by God, right? Kita semua tahu lah, tahu banget kita udah dikasih begitu banyak informasi, pengertian bahwa kita ini benar-benar dikasihi Allah gitu. Kita punya good understanding and knowledge about um, apa pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk membuktikan kasih-Nya, ya kan? Nah, tapi pernah nggak sih kita terlintas gitu dalam pikiran kita, okay, this is the PPT. God and His Love, the title. Nah, waktu kita lagi membayangkan, maksudnya sepanjang perjalanan kita mengenal Tuhan dan mengalami banyak perjalanan proses hidup, itu kita benar-benar merasakan nggak sih God's love, kasih Tuhan itu? Apakah cinta dan kasih Tuhan itu benar-benar menjadi sebuah pengalaman pribadi, atau itu hanya sekedar informasi dan pengetahuan yang kita dengar dan kita baca? Apakah kasih Tuhan itu sesuatu yang benar-benar kita alami, atau itu hanya katanya, atau ya oke, kata orang sih gitu, oh ya oke, katanya sih di buku tulisannya begitu, gitu kan. Sehingga ada satu titik di mana mungkin kita bertanya, what makes God love me? Sebenarnya apa sih? Kadang kita suka pusing sendiri gitu mempertanyakan, gue kan nggak pantas dikasihi, gue kan nggak layak. Jadi tuh sebenarnya apa dong yang bikin Tuhan sayang sama kita gitu? Apa yang bikin Tuhan mengasihi? Ada banyak orang-orang yang lebih decent out there, yang lebih lovable lah istilahnya gitu ya, yang lebih layak untuk dikasihi, tapi ternyata Tuhan memilih aku untuk Dia kasihi. Jadi Tuhan, apa sih sebenarnya yang bikin engkau begitu mengasihi aku? Nah, we will check it out. Jadi alasan why God love me. Briefly aja kita bahas ini. Pertama, why God love us, kita bisa lihat dari Yeremia 31 ayat 3. Di Jeremia 31 verse 3, God Himself says that I have loved you with an everlasting love. Tuhan berkata bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi why God love us? Ya karena Tuhan yang bilang. Tuhan yang bilang itu sendiri bahwa aku mengasihimu, dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu memegang teguh ucapannya. Dia tidak akan pernah turning back, tapi apa yang dia perkatakan, apa yang dia janjikan itu adalah sesuatu yang akan selalu dia pegang. Jadi kalau kita bertanya kenapa Tuhan mengasihi saya, ya karena Tuhan selalu memegang perkataannya, gitu ya. Jadi ini salah satunya ya. Nomor 1, why God love us? Because that's what He said, and He always keep His word. Nah, nomor 2, apa sih yang membuat Tuhan mengasihi kita? Bagaimana bisa Tuhan mengasihi kita? And the reason is because God is God, and He is able. You can name every single thing of your weakness or your ugliness. Tuhan, I'm ugly, I'm dirty, I'm kurang ajar, I'm not qualified, I'm not pretty, I'm not smart, I'm not lovable.
no one can ever love me. Karena I don't even know how to love myself. I don't even want to love a person like me. So I don't expect anyone to love me. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang mampu melakukan segala hal-hal yang mustahil, and that's including to love you. Meski kita ngerasa bahwa kita adalah seorang pribadi atau seorang individu yang sangat-sangat nggak lovable gitu ya, sangat sulit untuk disukai, sangat sulit untuk dikasihi, tapi Tuhan memang adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala hal yang mustahil gitu. Jadi meskipun mustahil untuk dirimu mengasihi dirimu sendiri, ternyata Tuhan mampu. God is able to love you. Apa buktinya? Ya buktinya, He even gave His only Son to prove how much He love you. Jadi, because He is God who can do all the great things, and to love you, as too simple as to love you, is obviously an easy job for Him. Okay? Jadi God loved me because God is God, and God is able to do that. Number 3, why God love us? Kenapa Tuhan mengasihi saya? Ya, because God Himself is love. God does not love because He wants to love. Tuhan tidak mengasihi karena Dia mau atau karena Dia memutuskan untuk mengasihi. Tapi Dia tidak hanya mengasihi, tapi Allah adalah kasih itu sendiri. God does not just love, but He Himself is the love itself. God loves because love is His nature, and God cannot be without love. It's not possible to separate God from love. Jadi kenapa Tuhan mengasihi kita? Ya karena karakternya Dia, karena atributnya Dia, karena nature-nya Dia adalah kasih. Allah itu adalah kasih sendiri gitu. Jadi ketika kita bilang Tuhan jangan kasih saya, berarti artinya Tuhan juga sedang menyangkal dirinya ketika Dia tidak mengasihi gitu. Karena kasih adalah sesuatu yang menjadi bagian dari diri Allah yang tidak bisa Dia pisahkan. Dan mengasihi kita adalah satu bentuk bahwa ya memang itu adalah nature-nya Tuhan gitu. Dan He cannot act something that against His own characters. Okay? Jadi no matter how broken you are, no matter how ugly we are, no matter how helpless we feel, and how far we try to leave Him or to escape, He cannot not love us. Okay? He will chase us. He is falling in love again and again and again and again and again with us. Jadi kalau kita lihat di sini ya, why God love us? First, because God said so. Why God love us? Because God is God. Why God love us? Because God is love. Kalau kita lihat dari ketiga alasan ini, sebenarnya bisa kita lihat bahwa none of them, the reason is because of us. All of this, semuanya menunjukkan bahwa ketika Tuhan mengasihi kita, ya karena itu adalah Tuhan sendiri yang mau gitu loh. Jadi kisah cinta ini ya, kisah cinta kita dengan Tuhan, ini semua bukan tentang bagaimana kita dan apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, tapi it's all about who He is and what He can do. Okay? The love of Christ is not about who we are. Jadi bukan tentang apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan atau apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan, tapi kasih-Nya Dia sungguh-sungguh hanya berkisaran tentang dirinya dan apa yang hendak Dia tujukan dan apa yang hendak Dia lakukan untuk kita. Gitu ya. Jadi I'm loved by God not because who I am, but I'm loved by God because of who He is. Tapi sayangnya cara kita memandang konsep cinta akhirnya tuh terpengaruh gitu besar-besaran dengan konsep cinta yang Tuhan Jadi bentar ya. Tapi sayangnya konsepnya tuh jadi konsep kita tentang cinta itu sangat dipengaruhi dengan konsep dunia menciptakan konsep cinta gitu ya. Jadi dunia ini punya konsep cinta dan pemikiran kita tentang cinta itu sangat dipengaruhi oleh itu. Jadi dunia menciptakan kultur tentang bagaimana cinta itu seharusnya. Kalau dunia bilang bahwa untuk bisa dicintai ya kamu harus
kamu harus hebat, kamu harus pinter, kamu harus cantik, gitu kan. Dunia membuat kultur gitu, culture bahwa kalau lu sayang sama orang ya lu harus tunjukkan gitu loh. Lu harus kasih yang terbaik, lo harus menghibur, lo harus bikin ini, bikin itu gitu kan. Nah, kita pakai kultur dunia untuk menilai cinta itu harusnya seperti apa, ya. Jadi kalau cinta harusnya Tuhan berkati dong, ya kan? Kalau emang Tuhan mengasihi, harusnya Tuhan melindungi dong. Kalau emang Tuhan mengasihi, harusnya dia kasih ini, harusnya dia ngabulin ini, harusnya dia beri ini, itu, gitu loh. Nah, sebenarnya konsep cinta yang seperti itu, apakah itu benar-benar konsep yang Tuhan hendak tunjukkan, atau sebenarnya itu hanya buatan manusia, buatan dunia ini, karena itu adalah kebutuhan utama manusia, diterima, dicintai, perasaan aman, perasaan terlindungi. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, sehingga kita menciptakan konsep cinta seperti itu. Nah, tapi padahal Tuhan itu mengasihi kita bukan hanya tentang apa yang kita mau atau apa yang dunia ini mencoba untuk instill untuk bisa mendoktrin tentang kita gitu, tapi Tuhan itu benar-benar memberikan kita kasih sesuai dengan apa yang benar-benar kita butuhkan gitu kan. Apa yang kita paling butuhkan dalam hidup? Of course, eternal life. Ya kan? Kita semua pada dasarnya berdosa dan harus mati. Tuhan tahu kebutuhan esensial kita bahwa kita butuh keselamatan dan itulah yang Dia berikan gitu ya. Jadi bisa dibilang gitu bahwa blessing, fanciness, and convenience are not always used to measure and to define God's love. Berkat, kemewahan, kenyamanan tidak selalu bisa dipakai untuk mengukur kasih Tuhan. And the same thing bahwa failure, sadness, poverty, crisis, and tragedy are not representing God's hatred, anger, or mean character. Jadi memang berkat, kemewahan, dan kenyamanan itu tidak bisa dipakai untuk mengukur kasih Allah, tapi kegagalan, kesedihan, kemiskinan, tragedi juga tidak bisa merepresentasikan kemarahan, kebencian, dan kekejian Allah. Nah, ini yang yang akhir-akhir ini juga aku pelajari dan aku renungkan gitu bahwa memang kita nggak selalu ngerti caranya Tuhan mengasihi, caranya Tuhan mencintai itu kita nggak bakal bisa ngerti gitu. Kadang apa yang menurut kita sangat-sangat menyakitkan, tapi sebenarnya itu cara Tuhan untuk mengasihi. Dan kemampuan kita sebagai manusia biasa memang nggak nyampe gitu loh, nggak bisa juga gitu. Nah jadi gimana dong caranya ya? Ya jadi kadang dia memang mengizinkan gitu bahwa penyakit untuk datang, dia kadang mengizinkan kita untuk mengalami kesakitan, kegagalan, kekecewaan. Dia kadang mengizinkan kita harus melalui lembah kekelaman gitu every single day, tapi tetap He is still a loving God who does love us. Jadi gimana caranya untuk kita tahu bahwa bahkan di tengah-tengah dark valley ini, di tengah-tengah pain and failure ini, kita bisa percaya gitu bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Nah, di sini tertulis di 1 John 4 verse 16, so we have come to know and to believe the love that God has for us. Jadi kasih Tuhan itu bukan hanya sesuatu yang bisa kita kenal, tapi adalah sesuatu yang harus kita bisa percayai. Oke. Di situ tertulis, we have come to know and to believe. Percaya memang sulit. Apalagi di tengah-tengah hal-hal pahit, di tengah-tengah kejadian-kejadian yang mungkin bisa dibilang kayak, ya kenapa sih? Di mana sih Tuhan? Kan harusnya ini bisa dihindari. Kalau emang Tuhan jagain misalnya gitu. Kalau emang Tuhan berkati, pasti ini nggak akan terjadi gitu. Nah, disitulah kita diuji bahwa memang yang dibutuhkan untuk bisa mengalami kasih Tuhan adalah pertama yaitu untuk percaya dulu gitu. Kita mengenal, kita mencoba mencari tahu, dan akhirnya kita harus mencoba untuk menerima, untuk percaya bahwa Tuhan benar-benar punya kasih buat kita. Nah, hal ini aku
yang membuat ini menjadi perenunganku akhir-akhir ini adalah beberapa waktu lalu, kayaknya kira-kira hampir sebulan lalu lah ya. Jadi ada kejadian di mana secara mengejutkan gitu, I just lost a good friend. Jadi teman kuliah ini dulu teman di Torch, jadi ketemunya di master tadi aku kemarin. Dia anak Tuhan, anak yang baik, anak yang cantik, anak yang periang, dan segala macam. And suddenly in one night, tiba-tiba ada tragedi di mana accident happen, and she died right away, instantly, oleh karena kesalahan orang lain gitu. Nah, saat menerima kabar itu, sebenarnya susah banget untuk menerima karena di pikiranku, dia kan anak Tuhan gitu. Dia anak yang baik. Dia punya potensial gitu. Dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama gitu. Jadi untuk beberapa hari gitu, di hari-hari pertama, kedua, itu aku feel so suffocated, but at the same time, I cannot cry, I cannot say anything gitu. Karena di pikiranku cuman, Tuhan kemana ya? Waktu dia lagi nyebrang. Terus selama beberapa hari kayak takut untuk datang ke Tuhan karena aku merasa bahwa wah Tuhan ternyata punya sisi yang lumayan kejam, bahwa harusnya dia melindungi, harusnya dia menjagai anak-anaknya, tapi ternyata kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Itu adalah hal yang sudah aku tahu, tapi begitu akhirnya itu terjadi di depan mataku, terus kayak sepertinya sulit untuk dipercaya. Jadi kehilangan teman saat itu menjadi satu kesedihan, tapi kesedihanku yang lain adalah lebih kepada kecewa sama Tuhan. Kecewanya adalah karena aku tiap hari di devotion di rumah, itu ayat regulernya kita adalah dari Mazmur, di mana ayatnya saat itu adalah, aku akan menjagai keluar masukmu, aku akan menjauhkanmu dari kecelakaan dan maut. Pas baca itu, I feel so unbelievable. Kayak, dia yang mengucapkan itu, tapi dia juga tidak bisa melakukan itu. Gitu. Jadi for so many days, kayak, nggak so many sih, kayak 2, 3, 4 hari gitu lah ya. Jadi kayak merasa takut, tapi kayak, kok nggak enak ya kalau mau marah sama Tuhan gitu. Ini kan kayak otoritasnya Tuhan gitu, ini kedaulatannya Tuhan, saya nggak punya hak untuk marah, tapi kayak deep inside me, I'm just so sad karena Tuhan adalah seperti ini gitu. Jadi aku beberapa hari sampai mau berdoa takut, gitu, takut salah ngomong, tapi kayak nggak datang ke Tuhan juga susah karena aku lagi sedih gini, kalau nggak datang ke Tuhan datang kemana lagi gitu kan. Jadi beberapa hari itu kayak rasa berat banget. Terus ya, aduh lucunya lagi, aku sampai pindah kamar. Jadi kan aku tidur sendiri biasanya, sampai 3 hari itu tuh tidur sama papa mama. Alasannya sih karena kurang enak badan, padahal sebenarnya kurang enak hati gitu ya. Karena to be honest, I'm afraid to sleep alone, karena ngerasa bahwa nanti susah tidur, terus semalaman kepikiran ini, semalaman kebayang ini gini. Jadi kayak aduh banyak banget in my mind gitu ya. Jadi susah banget untuk menjalani hari-hari gitu ya. Nah, sampai di satu titik benar-benar satu waktu dan secara instan Tuhan memulihkan hanya dengan perkataannya dari perkataannya di Alkitab. Saat itu Tuhan cuman mengingatkan satu ayat ini dan langsung sekejap I'm healed. Firman yang dia ingatkan cuman trust me and do not lean on your own understanding. Trust me, trust me. Berulang kali Tuhan cuma bilang trust me, trust me. Terus langsung di situ setelah 3 hari nggak karu-karuan, langsung saat itu juga nangis sekenceng-kencengnya, nangis banget tapi alasanku nangis cuma bilang,
Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni karena aku meragukan caramu untuk mengasihi. Tuhan bisa pakai cara apapun untuk menunjukkan kasih-Nya, meski menurut penglihatan kita sebagai manusia itu adalah cara yang kejam, cara yang keji, atau cara yang nggak masuk akal, atau cara yang kurang nyaman, tapi sebenarnya yang Tuhan mau bahwa kita tuh trusting Him. Kita jangan terus-terusan mengandalkan pola pikir kita, mengandalkan konsep kita tentang bagaimana cinta yang seharusnya, tapi kita percaya bahwa cara Tuhan untuk mengasihi kita adalah cara yang selalu terbaik. Setelah malam itu, setelah benar-benar mendengar trust me, itu benar-benar ya, kayak batu di hati itu langsung berat, langsung abis nangis berat, udah langsung Tuhan ampuni aku, dan kita punya momen di mana rasanya kayak we recover the way we talk again gitu. Jadi aku berkomunikasi, Tuhan juga kembali gitu merasa lega, ringan dan segala macam gitu. Memang kuasa dari firman itu luar biasa banget. Makanya jangan pernah jauh-jauh dari firman, karena firman adalah sesuatu yang selalu bisa set us free. Kapanpun, dimanapun, kembali lagi ke firman, kembali lagi ke firman. Semua jawaban, semua kekuatan itu ada di firman. Dan ketika firman itu speaks to you, itu benar-benar dari Tuhan. Dan itulah yang bisa melegakan kita dan menghiburkan kita. Nah, jadi intinya adalah untuk bisa experience God's love, we have to believe. We have to believe. Maaf ya. Nah, ya gitu. Jadi itu to believe the love that God has for us. Puji nama Tuhan. And then love of Christ. All you have to do is just to believe and to allow yourself to receive. Kadang kita karena ngerasa tidak layak, karena kita ngerasa terlalu buruk, terlalu unworthy, sampai kadang-kadang Tuhan udah bilang gitu, hey I love you, hey I love you. Terus kayak kita ngerasa, enggak lah, enggak layak, enggak bisa, gini-gini. Ya karena Tuhan baik lah, bukan karena aku, gini-gini. Ya memang bukan karena kita, memang pada dasarnya bukan karena kita, dia mengasihi kita. Karena dasarnya ya adalah Tuhan itu adalah kasih sendiri ya. Nah, jadi many people these days feeling lost because they lost their trust in His love. Love is very simple, but many people is struggling to remember that. Apalagi kalau masa-masa sulit atau masa-masa pahit, masa-masa pedih itu lagi datang, our brain biasanya automatically refuse to believe God's love. Jadi saat ini gitu, in the modern days, banyak banget orang-orang di luar sana yang lost, yang hilang gitu. Dia nggak ngerti mau ngapain, mereka nggak percaya bahwa dirinya bisa dikasihi, dia nggak percaya bahwa orang lain bisa menerima dan mengasihi mereka gitu. Mereka nggak punya harapan dan nggak punya daya, nggak berdaya gitu kan. Nah, waktu waktu I study last time gitu. Nah, kita semua anak-anak konseling kan biasanya memang belajar konseling. Tapi karena kita Christian school, makanya ada kelas teologi. Nah, sampailah waktu itu di kelas teologi, tiba-tiba ada pertanyaan muncul nih, gitu kan. Nih, waktu itu salah satu temanku nanya di kelas, why people do suicide? If a truly believer do suicide, where they will go? Sebenarnya aku kan agak-agak menanti-nantikan jawabannya profesor ini, dan sejujurnya aku sudah menyiapkan diri untuk menyerang balik kalau dia akan membahas tentang neraka dan dosa. Jadi aku udah siap nih, wah kalau dia bahas dosa sedikit aja, dia bahas neraka, oh orang suicide masuk neraka gitu, wah aku udah siap nih, udah siap berperang gitu kan. Come to my surprise, the professor refused to answer. Jadi dia bilang, I don't have anything to say about that. Itu adalah haknya Tuhan untuk mengizinkan kita ke surga atau neraka, itu urusan Tuhan. Jadi aku nggak bisa berkata banyak tentang itu, tapi satu hal yang ada di hatiku mengenai orang-orang yang memutuskan untuk bunuh diri, mungkin ini tidak sesuai dengan ajaran teologi atau apa, tapi menurut saya orang-orang yang berpikiran untuk bunuh diri atau sampai bunuh diri adalah orang-orang yang tidak mampu mengalami kasih Tuhan. Mereka tidak percaya ada
kasih yang mampu menerima mereka dan mengasihi mereka secara seutuhnya. Makanya mereka merasa tidak punya harapan dan tidak punya kemampuan untuk melewati masa-masa sulit, ya karena itu mereka tidak percaya ada kasih yang sesungguhnya siap untuk menampung mereka. Gitu. And that is true gitu. Kadang believe it or not, kalau kita lagi mentally struggle gitu, lagi full of like suffering, kalau lagi sakit, lagi stres, lagi having a hard time, our brain itu langsung gitu loh. Jadi pikiran kita tuh langsung irasional gitu. Langsung merefuse untuk segala informasi ataupun pengetahuan yang kita tahu dari sekolah minggu apa segala macam. Itu kalau udah yang namanya itu namanya nature-nya manusia gitu ya, bahwa tekanan konflik itu pasti akan memunculkan karakter asli mereka gitu. Jadi ketika masa sulit itu datang, biasanya langsung pikiran kita tuh langsung nggak ada harapan, nggak ada jalan gitu ya. Nah, makanya that's why until whenever and until forever, kita sebagai anak Tuhan, sebagai believer yang kita sudah kita sudah punya firm faith and firm understanding about who we are di mata Tuhan, yang kita orang-orang yang benar-benar dikasih Tuhan dan kita sudah meyakini itu, kita ini nih ya, orang-orang terpilih, we should never stop talking about gospel. Gospel adalah kabar baik tentang betapa mengasihinya Tuhan terhadap dunia ini. Gak ada such thing as gospel is so last year, gospel udah terlalu sering diomongin, gospel udah bosen diomongin. Enggak, kita harus terus setiap hari omongin ini ke semua orang. God loves you so much. God love you. You might not believe it now, but please believe. God love you. Kita terus omongin itu ke orang-orang, karena orang tuh akan mengalami terus kesusahan untuk bisa mengingat itu, untuk bisa mengerti itu. Karena hari-harinya semakin jahat, hidup ini semakin susah, semakin makin challenging gitu every single day, dan satu-satunya yang bisa bikin kita keep going dan bikin kita survive adalah sebuah kepastian gitu bahwa kita ini sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan dan kita di cover by the loving embrace of our loving God. Oke. Dan ini adalah ayat terakhir dari Yesaya 54 ayat 10, and this is so beautiful. I hope this Bible verse can remain in your heart, and every time you have a hard time, every time you face some difficulties atau hopelessness atau apapun di saat-saat berat, mari kita terus mengingat ayat ini bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Dari firman Tuhan yang sungguh mengasihi engkau. Biar kita terus pegang ini, jadi apapun goncangan yang ada di luar sana, ini tidak akan mengubah fakta bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Dan ketika kita tahu bahwa kita berjalan bersama dengan kasih Tuhan, aku percaya bahwa selalu akan ada alasan untuk bisa kita kuat dan berdiri lagi menghadapi semuanya. Oke? Amin. Puji nama Tuhan. Thank you, Ica. Semua boleh unmute, say thank you to Ica. Thank you, Kak Ica. Thank you, Kak Ica. Belajar paradigma kasih. Thank you. Thank you, Kak Ica. Iya, thank you. Wow, ya. Ica, ada pertanyaan untuk kami sharing di Cool? Yes. When will be the time you will feel difficult to feel and believe God's love? Apakah yang biasanya menjadi momen bagi kita mengalami keraguan untuk merasakan dan percaya pada kasih Allah? Oke. Cukup jelas ya pertanyaannya. Jadi kita mau
sharing experience lah ya, bahwa ya kita semua pasti mengalami dinamika lah dalam apa namanya spiritual journey gitu ya, dan ya coba itu di-sharekan apa adanya saja ya, supaya bisa saling apa namanya kita bisa saling membangun ya, saling mendoakan, saling menasihati, saling menghibur kan. Keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan dan kesembuhan gitu. Jadi kita boleh share apa yang pernah kita alami mengenai hal tersebut. Saya pikir kita semua pernah mengalami keraguan ya. Murid-murid Tuhan Yesus juga semuanya peragu, bukan hanya Thomas sebetulnya, tapi semua murid Tuhan Yesus mengalami keraguan ya, apalagi ketika mereka melihat realita tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan kan. Ketika Yesus mati, itu mereka semua mengalami kekecewaan besar, kehilangan pengharapan, dan mereka nggak percaya sama sekali dengan apa yang Tuhan katakan mengenai kebangkitan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang real. Semua murid Yesus, bahkan orang-orang beriman di Perjanjian Lama pun, mereka juga mengalami proses ini. Tidak semua berjalan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Jadi menurut aku ini sesuatu yang real. Mari kita sharekan bersama. Ica boleh tolong berdoa sebentar buat kita sebelum kita masuk ke goal untuk sharing. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar firman ini boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi penghiburan buat kami semua. Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya buat kami semua. Hamba-Mu berdoa Tuhan biar setiap jemaat-Mu di BIC terus mengalami kasih Allah dan terus bisa menyebarkan kasih Allah untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami boleh menjadi figur yang mereka cari untuk bisa menampilkan karakter Kristus itu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa buat Ko Dedi dan Ci Susan sebagai gembala di tempat ini. Bapa, kiranya Engkau terus melimpah-limpahkan kekuatan dan kemampuan urapan Tuhan senantiasa untuk Ko Dedi dan Ci Susan untuk berjalan teguh dan kuat di dalam Engkau ya Bapa. Mau berdoa buat setiap jemaat-Mu di BIC, Bapak, biar Tuhan yang lindungi, Tuhan yang jagai, dan Tuhan berikan terus anugerah-Mu dan kasih-Mu atas setiap kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa untuk Ica. Terima kasih untuk Tuhan percayakan anugerah khusus untuk memperlengkapi kami, menginspirasi kami, menolong kami, membantu kami Tuhan untuk lebih dalam lagi memahami paradigma kasih yang dari Tuhan, kasih yang bernilai kekal. Terima kasih buat keterbukaan dan kejujuran dari cerita yang disampaikan Tuhan. Kami percaya hamba-Mu ini sungguh mengasihi Tuhan, dan ketulusannya Tuhan, Engkau yang terus memperbesar hikmat-Nya Tuhan. Kau memperbesar kapasitas hatinya Tuhan, sehingga dia boleh membawa dampak yang lebih besar, lebih luas lagi Tuhan, untuk keluarga, untuk komunitas, di tempat pekerjaan, dimanapun dia berada. Biarlah kasih Allah mengalir melalui hidupnya sampai seluruh rencana-Mu digenapi. Tuhan, urapi selalu Ica Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami share di KUL masing-masing. Tuhan urapi para gembala KUL, fasilitator yang akan sharing satu sama lain. Kami mau belajar untuk terbuka Tuhan, dan kami mau belajar untuk senantiasa merendahkan diri kami Tuhan, supaya kami bisa memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luasnya kasih-Mu itu Tuhan, melampaui apa yang bisa kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk sharing satu sama lain. Haleluya, semua yang siap katakan amin. Thank you so much. Thank you.